Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita menginjak pada malam ke-8 daripada bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan masih dalam kajian nasihat-nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang senantiasa kita kaji dan kita mengharapkan keberkahan dan kemanfaatan dari nasihat-nasihat beliau. Beliau mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu lailatul ahad ats-tsamin min Ramadan sanata 1326 di Masjid Riyadh ba'da salat tarawih. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata pada malam ke-8 bulan Ramadan tahun 1326 Hijriyah di Masjid Riyadh setelah salat tarawih. Iqamatus sabab la budda minhu. Fa'ala al-insan an yuqima as-sabab wal hukm wat tasrif lillah fi sya'nih. In bayarfa'uh wa in bayuwattih wa in bayufajjiruh wa in bayughnih fal insan yuqimu as-sabab wa yusalli wa yusum wa yatlu wa yadhkur wa yas'alullah al-qabul wa taufiq. Hendaknya bagi seluruh manusia, hendaknya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Artinya dia melakukan sebab-sebab. Adapun hukum dan hasil dari sebab itu kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang manusia haruslah dia melakukan sebab-sebab, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebutuhan akhiratnya, dia beribadah. Akan tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat seseorang hamba atau rendahkan derajat seorang hamba, atau Allah Subhanahu wa ta'ala buat miskin seorang hamba ataupun akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kewajiban manusia hendaknya tetap melaksanakan sebab, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga fal insan yuqimu sabab, manusia melaksanakan sebab-sebab yang tadi, yusalli, salat, berpuasa, mengaji Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diterima atas amal-amalan tersebut yang sudah dilakukan oleh manusia tersebut. Idza wafaqallahu al-'abd lil 'amal wa qabilahu minhu walau hu qalil yudha'ifhu lahu ad'afan katsirah. Seandainya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk mengamalkan suatu amalan yang saleh, mengamalkan suatu perbuatan yang baik, suatu amal ketaatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun amalan tersebut terlihat sedikit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala amalan tersebut. Wa idza uqimat 'alaihi al-mawazin law 'amila 'amal ahli samawati wa ahli al-ard ma bayasil makan. Walaupun ada seorang manusia yang lain, dia mengamalkan suatu amalan sebanyak amalan penduduk langit dan bumi, apabila amalan tersebut ditimbang di atas mizan, maka amalan tersebut akan kalah dengan amal yang sedikit. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diganggu-gugat. Ada seseorang manusia yang mungkin mengamalkan amal yang sedikit, akan tetapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang mempunyai amalan ibadah, amalan ketaatan yang sangat banyak, akan tetapi amalan tersebut tidak bisa menandingi amalan yang sedikit ini. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal insan ma khuliq fi hadhihi ad-dar illa lil ikhtibar. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini, di dunia ini, kecuali hanya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama wasafallahu fi qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dalam firman-Nya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur
yang kami hendak uji mereka, kemudian kami jadikan penglihatan dan kami jadikan pendengaran dan penglihatan bagi mereka semua. Artinya kami ciptakan manusia untuk diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Maula Subhanahu wa ta'ala ma huwa muhtaj min amalik al insan. Sesungguhnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, tidak butuh kepada amalan perbuatanmu. Bal amaluka raji' ilaik. In amilta salih batahsul thawab amalik fid dar al akhirah, wa in amilta sayyi' batahsul iqab amalik fid dar al akhirah. Akan tetapi ganjaran pahala dari amal perbuatanmu akan kembali kepadamu. Apabila engkau mengamalkan suatu amalan yang soleh, amalan yang baik, maka engkau akan mendapatkan pahala daripada amal soleh tersebut di nanti di akhirat. Wa in amilta sayyi', apabila engkau mengamalkan suatu amalan yang buruk, maka engkau akan mendapatkan iqab, balasan, ganjaran yang sesuai, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab amalmu tadi nanti di hari kiamat, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuk ghaniyun 'an a'mali kulliha la tadurruhu ma'siyatul 'asi wa la tanfa'uhu ta'atul muti'. Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak butuh kepada seluruh amalanmu, dan tidak akan berbahaya maksiat. Seseorang yang bermaksiat akan tidak membuat bahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengurangi keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanfa'uhu ta'atul muti'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dari ketaatan orang yang berbuat taat. Artinya walaupun seorang tersebut maksiat, maka madaratnya, bahayanya akan kembali kepada orang tersebut. Begitu juga ketika ada seorang manusia berbuat amal-amal ketaatan, maka amalan ketaatan tersebut sejatinya tidak menambah keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, Ighnamu hayatkum, ya, ambil kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya kehidupan kalian. Mazal adakal insan batakdir alal amal. Wahai manusia, engkau di dunia ini masih bisa untuk menambah bekal kalian untuk di hari kiamat, beramal amalan kebaikan. Amma darul akhirah illa dar jaza. Adapun akhirat itu hanya tempat untuk pembalasan. Min hin tufarigur ruh al jasad. Dari semenjak ruh berpisah daripada jasad engkau, maka akan terlihat balasan-balasan daripada amal yang engkau perbuat nanti di akhirat kalian. Ketika kalian berbuat amal-amal yang baik di dunia, maka engkau akan menampak dan engkau akan tampak balasan-balasan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berdoa, Allah yaj'al akibatna fid dar akhirah akibah man irtadah min ibadih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir hidup kita nanti di akhirat sebuah penutupan atau sebuah akhir seseorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hamba-hambanya. Karena itu walayali hadzal syahr mawasimul khair. Malam-malam bulan ini adalah malam-malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan musim kebaikan. Tuftahu fihi abwabul khair, dibuka di dalam malam-malam tersebut pintu-pintu kebaikan. Wa tughlaq abwabus syarr, ditutup pintu-pintu kejelekan. Orang-orang yang sudah bersiap daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan al-futuhat al-ilahiyah, anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendapatkan anugerah tersebut, sebab mereka mendapatkan anugerah tersebut berbeda-beda. Beliau di sini menyebutkan hatta yaga' fathu fi salatih. Ada kala seseorang mendapatkan fatah, mendapatkan futuh, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mereka dapatkan di salat mereka. Wa hatta yaga' fathu fi tilawatih. Ada yang mendapatkan futuh tersebut, anugerah tersebut ketika mereka mengaji Al-Quran. Wa hatta yaga' fathu fi dzikrih. Ada yang mereka dapatkan futuh tersebut di zikir mereka. Wa hatta yaga' fathu fi naumih. Ada kalanya mereka mendapatkan futuh
mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala di tidur mereka. Karena itu disebutkan wa ba'dul arifin alladhi yanam wa la fi qalbihi ghairullah yudrik fi naumih ma la yudrikuhu al-qa'im fi madamih was-sha'im fi siyamih. Berapa banyak orang yang al-arifin billah, orang yang tahu akan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidur dan di hati dia tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang bangun, oleh orang yang berpuasa. Karena itu Allah yukrimni wa iyyakum bima akrama bihi ahlul qulub al-musta'iddah fi hadzal syahr. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang hatinya siap untuk mendapatkan anugerah di bulan ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.